Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai metode dan peralatan tiang panjang, mata kuliah Teknik Pondasi 2. Dengan anggota saya sendiri Yoningsi, sebagai moderator, Muhammad Fauzi, Gigi Handika Jati, dan Jabar Hadi Wijaya. Presentasi ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Teknik Pondasi 2. Materi yang akan kami bawakan adalah yang pertama itu peralatan untuk menggerakkan tiang panjang, yang kedua peralatan untuk memasang tiang panjang setempat, yang ketiga peralatan untuk memasang bor pile setempat, yang keempat prosedur pemasangan tiang panjang, dan yang kelima itu kelompok konstruksi tiang panjang. Untuk pemaparan materinya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Pertama saya dari selanjutnya peralatan untuk menggerakkan tiang panjang. Di sini ada beberapa peralatan yang pada umumnya yang biasa kita gerakan untuk tiang panjang. Ada bingkai tiang panjang itu sendiri yang fungsinya itu untuk mengarahkan tiang panjang biar tiang panjang itu sejajar dengan baik dan benar. Dari tahap lubang pertama sampai posisinya yang baik, terus pada penetrasi akhirnya. Bagian penting dari kerangka tiang panjang adalah bagian awal yang memandu palu dan tiang panjang. Lalu ada bagian awal yang didukung kren. Palu hidrolik dapat ditarik memanjang untuk mengontrol vertikalitas dan menyediakan penyapu depan dan belakang. Lalu ada panduan jembatan, merupakan metode lain untuk menopang tumpukan selama bergerak dengan pakai pemandu, dengan gunakan pemandu. Lalu ada palu pancang. Palu pancang ini fungsinya untuk menggerakkan beton dan tiang panjang kayu. Ada resiko kerusakan pada tumpuan jika dijatuhkan palu yang terlalu tinggi yang menyebabkan gerakan menjadi sulit. Lalu ada tiang panjang vibrator, terdiri dari satu atau dua pasang penggerak yang berputar dengan kecepatan yang sama secara berlawanan arah. Dapat dipasang pada tiang sehingga berat gabungan dan energi getar dan menyebabkan tumbukan hingga ke dalam tanah. Lalu di sini ada pemilihan jenis palu pancang. Pemilihan jenis palu ini paling cocok untuk mempertimbangkan jenis dan berat tiang serta karakteristik dari tanah itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan lanjutkan dari rekan saya ya. Ya, ini ada peralatan untuk menggerakkan tiang panjang. Yang pasti ada kontrol kebisingan dan getaran dalam gerakan tiang panjang. Nah, tiang panjang sendiri merupakan tiang yang dipancang ya dengan mesin atau penggerak. Nah, mesin atau penggerak tersebut tentunya memiliki tingkat kebisingan dan getaran yang cukup tinggi. Oleh karena itu perlu dipasang kontrol kebisingan ya, dan juga kontrol getaran. Seperti di sini dijelaskan ya, persyaratan bagi pengusaha itu untuk membuat penilaian tingkat kebisingan dipicu oleh 3 tingkat. Jadi ada 3 tingkat. Yang pertama ada mingguan 5 hari 8 jam, yaitu 80 desibel di level rendah, lalu 85 desibel itu tingkat atas antara 135 dan 137 desibel, seperti itu. Lalu adanya helm tiang dan tutup penggerak. Nah, saat menggerakkan tiang panjang beton pracetak, helm ditempatkan di atas kepala tiang tujuan agar menahan tutup lentur yang menjadi bantalan pukulan palu agar meminimalisir kerusakan. Jadi saat dipukul oleh palu, tiang
tiang pancang itu diberikan helm ya, agar tiang pancang tidak mengalami kerusakan yang berat seperti itu. Lalu adanya tumpukan jet air. Nah, jet berupa jet air ya, dapat menggantikan tanah butiran di bawah ujung tumpukan. Jadi jet air ini digunakan untuk meminimalisir ya dampak benturan antara tiang pancang dengan tanah seperti itu. Next, boleh. Nah, lalu selanjutnya adalah peralatan untuk memasang penggerak dan tiang cetak di tempat. Rig yang digunakan untuk memasang tiang pancang yang digerakkan dan dipasang di tempat hampir sama dalam banyak hal dengan jenisnya. Di buku itu pada bagian 3.1 hingga 3.13 dijelaskan ya seperti itu. Akan tetapi perusahaan ini memasang jenis tiang pancang biasanya melakukan modifikasi pada rignya agar sesuai dengan sistemnya. Nah, biasanya mereka menggunakan palu itu 2 dan 8 ton untuk tabung tiang berdiameter 248 sampai 610 mm. Lalu beton pembentuk steker harus memiliki tinggi itu 2,5 diameter tiang pancang. Dan juga untuk betonnya sendiri perhitungannya itu perlu dikurangi volumenya sebesar 20% sampai 25% dari ketinggian yang tidak padat. Beton kering, maksud saya beton harus sangat kering ya, dengan perbandingan air semen itu tidak melebihi 0,25 berat. Disarankan juga kita menggunakan agregat kasar itu ukuran maksimumnya adalah 25 mm. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Jabar Hadi. Silakan. Tes. Oke. Selanjutnya yaitu peralatan untuk menginstal pengeboran dan tiang pancang untuk cetak di tempat. Jadi yang pertama itu ada power auger. Power driven rotary auger itu cocok ya untuk memasang tiang bor di tanah liat. Kisaran diameternya dalam kedalaman yang cukup besar, mungkin dari 300 mm 300 mm sampai kedalaman lebih dari 5000 mm. Dan itu diameternya ya, maksud saya. Dan untuk kedalamannya sampai 100 meter. Kemudian pengeboran menggunakan casing osilator. Casing osilator hidrolik tersedia dari sebagian besar produsen rig besar hingga dipasang ke rig yang dipasang di derek atau ke bor putar dengan diameter dari 1000 sampai 3800 mm dan kemampuan torsi hingga misalnya 8350 kN dari Soilmec 3000 yang memiliki gaya A, gaya penjepit 478 kN dan gaya angkat 725 kN. Kemudian continuous flight auger, drilling rig, typical rig CFA ada lebih besar dari yang dapat dipasang capai dengan tiang bor standar karena tiang harus dipasang dalam satu kontinu lurus. Nah, karena itu tiang harus memiliki pukulan yang memadai untuk auger di bawah kepala putar. Selanjutnya ada pengeboran dengan Kelly. Kelly itu batang bor yang berbentuk persegi atau bundar yang terbuat dari baja yang memiliki gaya tarik yang tinggi dan digerakkan dengan memasukkan ke dalam meja putar. Ini pasang baik ke rig dekat permukaan tanah atau dekat dengan kren. Selanjutnya peralatan untuk menginstal pengeboran dan tiang pancang di tempat.
reverse gear circulation drilling rigs. Ini beroperasi berdasarkan prinsip pompa udara. Kompresi udara dimasukkan di dekat dasar pipa pembuangan atau riser yang ditempatkan di tengah di atas bore cutting head. Kemudian tripod rigs yang berdiameter kecil dengan diameter 300 hingga 600 mm dipasang di tanah yang membutuhkan dukungan terus-menerus. Dengan tabung pelapis dapat dibor dengan rig tripod. Pengeboran dilakukan di tanah liat dengan pemotongan tanah liat yang merupakan tabung sederhana dengan ujung yang tajam. Tabung didorong ke bawah karena benturan batang bor yang berat. Pengeboran tiang pancang dengan bubur bentonit dan cairan pendukung. Menurut RIS DKK, yaitu merekomendasikan diameter minimum 600 mm untuk tiang pancang yang dipasang menggunakan teknik bubur bentonit. Nah, hal ini dilakukan untuk menghindari beberapa masalah yang terkait dengan metode dengan bubur bentonit. Grouting dasar dan poros tiang bor dan tiang cor in place itu menggunakan base grouting, yaitu adalah cara untuk mengembalikan density dan mengurangi permukiman. Baik, selanjutnya. Ya, mungkin ini saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materinya. Jadi, peralatan tiang pancang itu ada peralatan untuk menggerakkan tiang pancang, ada juga peralatan untuk memasang penggeraknya, dan ada juga peralatan untuk memasang pengeboran. Dari alat-alat tersebut memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.